Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, mata kuliah Pendidikan Keterampilan dari kelas 3B. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang menguasai teknik dan kreasi kerajinan tangan di sekolah dasar. Adapun anggota-anggota dari kelompok 7 ini yaitu yang pertama Dian Aprisa Tazkiyah dengan NPM 2050681, kemudian Elsa Triinda Pramesti dengan NPM 2050682, kemudian ada Pani Rahmasari Putri dengan NPM 205060176, kemudian Meira Delia Puspita dengan NPM 2050648, dan saya sendiri Winnie Dwiria dengan NPM 2050660. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita saksikan bersama-sama penampilan video presentasi dari kelompok 7 mengenai cara menguasai teknik dan kreasi kerajinan tangan di sekolah dasar. Pembahasan pertama pada materi kali ini yaitu tentang pengertian seni kreasi kerajinan tangan. Jadi, kerajinan tangan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan suatu barang atau produk yang dihasilkan dari kerja terampil tangan, atau kegiatan yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan. Menurut Sumanto pada tahun 2011 menyatakan bahwa kerajinan tangan atau kerajinan kriya adalah jenis karya seni rupa terapan atau seni pakai yang umumnya dihasilkan melalui kerja terampil para perajinnya. Benda-benda kerajinan dapat dibuat dari bahan alam atau bahan buatan yang dikerjakan dengan cara atau teknik tertentu. Kerajinan tangan ini merupakan sebuah karya dengan menciptakan suatu produk ataupun barang dengan menggunakan tangan sebagai media atau alatnya, yang memiliki fungsi pakai ataupun fungsi keindahan dan memiliki nilai jual. Kerajinan tangan juga dapat meliputi pembuatan berbagai jenis kerajinan dari tanah liat atau seni keramik, membuat anyaman dari berbagai jenis bahan, seni dekorasi, seni melipat, dan lainnya. Menurut Suprapto, pada tahun 1985 mengartikan bahwa kerajinan tangan adalah kerajinan yang menghasilkan benda-benda yang berkualitas sehingga dalam prosesnya dilakukan dengan rasa keindahan dan dengan ide-ide murni agar menghasilkan produk yang berkualitas yang memiliki bentuk yang indah dan menarik. Nah, jadi dari kesimpulan beberapa pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa pengertian kerajinan tangan mempunyai banyak macam dan juga cara membuatnya yang terbilang mudah dan tidak perlu repot menggunakan bahan-bahan yang sangat mahal untuk menghasilkannya. Tidak perlu repot juga untuk mencari bahan-bahannya karena seni kerajinan tangan ini dapat dibuat dengan barang-barang bekas atau dengan cara mendaur ulang. Karena seni kerajinan tangan ini dapat dibuat dengan barang bekas dan cara mendaur ulang, jadi pembuatannya juga tidak susah. Walaupun menggunakan bahan dari daur ulang, namun produk yang dihasilkan tetaplah dengan kualitas yang sangat baik. Tujuan pembelajaran kerajinan tangan bagi siswa sekolah dasar. Kerajinan tangan bertujuan untuk menumbuhkan kepekaan rasa keindahan, estetika, dan artistik, sehingga membentuk sikap kreatif, apresiatif, dan kritis. Kerajinan tangan dan kesenian memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengalaman berapresiasi dan berkreasi, serta menghasilkan suatu produk benda yang bermanfaat langsung sesuai perkembangan fisik dan mentalnya. Berwujudan sikap kreatif, apresiatif, dan kritis dapat diperoleh melalui pembelajaran yang memulai aktivitas menanggapi dan berkreasi seni. Selain itu,
Kerajinan tangan juga bertujuan sebagai pengembangan kemampuan dan keterampilan siswa melalui macam-macam jenis, bentuk, sifat, fungsi, alat, bahan, proses, dan teknik dalam membuat sebagai produk teknologi serta seni yang berguna bagi kehidupan manusia, termasuk pengetahuan seni dan keterampilan dalam konteks budaya yang multikultural. Yang B, mengembangkan kemampuan intelektual, imajinatif, ekspresi, kepekaan rasa, estetik, kepekaan kreatif, keterampilan, dan mengapresiasi atau menghargai terhadap hasil karya seni dan keterampilan dari berbagai wilayah Nusantara dan mancanegara. Yang C, menumbuh kembangan sikap profesional, kooperatif, toleransi, kepemimpinan, kekaryaan, dan kewirausahaan. Fungsi dan prinsip kerajinan tangan bagi siswa sekolah dasar. Pendidikan kerajinan tangan dan kesenian atau bisa disebut KTK di SD berfungsi untuk mengembangkan keterampilan siswa sebagai bekal untuk berkarya serta menumbuhkan kembangan cita rasa, keindahan, dan kemampuan menghargai seni rupa di sekolah dasar dan menerapkannya dalam kelas. Kerajinan tangan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi keindahan dan kegunaan. Yang pertama, fungsi keindahan atau hias merupakan kerajinan yang hanya mengutamakan keindahan tanpa memerhatikan guna barang tersebut. Barang-barang dihasilkan melalui kerajinan tangan memiliki nilai estetik yang tinggi yang menarik perhatian. Dilansir oleh Rumer Reani, yang dimaksud dengan menarik adalah karya tersebut dapat membangkitkan perasaan estetika atau moral dan dapat dipahami sebagai cara untuk mengkomunikasi perasaan pembuatnya. Yang kedua, fungsi kegunaan. Kerajinan tangan memiliki fungsi kegunaan yang berarti karya tersebut memiliki nilai guna dalam kehidupan manusia. Nilai guna tersebut dapat berupa karya, disebut untuk membantu melakukan aktivitas sehari-hari. Karya digunakan untuk menunjang suatu kegiatan sebagai sadap, sebagai mainan, sebagai kelengkapan dan ritual kebudayaan maupun ritual keagamaan. Prinsip kerajinan tangan. Yang pertama, keterampilan tangan. Keterampilan tangan adalah hal utama dalam pembuatan kerajinan tangan. Kerajinan tangan harus dibuat oleh seorang pengrajin yang lihai sehingga bisa menghasilkan karya kerajinan tangan yang memiliki nilai guna serta nilai estetis yang tinggi. Yang kedua, keterampilan teknik. Kualitas suatu karya kerajinan tangan bergantung pada keterampilan teknik. Semakin baik teknik seorang pengrajin, maka akan semakin bagus juga kualitasnya, serta semakin cepat juga karya tersebut dikerjakan. Teknik pembuatan kerajinan tangan sangatlah beragam, mulai dari memahat, mengukir, membordir, menenun, melukis, hingga menganyam. Kemudian, prinsip terakhir dari kerajinan tangan adalah unsur tradisional atau kedaerahan. Hal tersebut terjadi karena kerajinan tangan dipengaruhi oleh kedaerahan atau nilai tradisi yang dipegang pembuatnya. Unsur tradisional atau kedaerahan memberikan nilai tarik yang lebih tinggi pada suatu karya kerajinan tangan,
Setiap daerah memiliki kebudayaannya sendiri, sehingga kerajinan tangan pada daerah tersebut juga memiliki ciri khasnya sendiri. Saat pembelajaran kerajinan tangan bagi siswa sekolah dasar. Yang pertama, mengembangkan kreativitas. Kreativitas perlu dilatih, dan membuat kerajinan tangan merupakan salah satu cara membangun dan mengembangkan kreativitas. Anak dapat menggunakan imajinasinya, anak dapat belajar menyelesaikan masalah, dan kemungkinan besar anak akan menyukai seni. Sedangkan manfaat untuk orang tuanya membuat kerajinan tangan membantu mengurangi stres dan menggunakan otak dengan cara yang lain dari biasanya. Yang kedua, mengajak anak mengikuti instruksi. Ketika anak membuat kerajinan tangan, mereka belajar bahwa ketika mereka tidak mengikuti instruksi yang ada, maka mereka akan mendapatkan hasil yang tidak diharapkan. Ini mengajarkan mereka tentang pentingnya mengikuti instruksi. Yang ketiga, melatih kemampuan motorik dan kemampuan dasar lainnya. Untuk anak usia batita, membuat kerajinan tangan membantu mereka melatih banyak kemampuan dasar. Hampir semua jenis kerajinan tangan menggunakan koordinasi mata dan tangan. Anak juga belajar menggunting, mengukur, dan banyak hal lain yang nantinya akan mereka lakukan pada kehidupan sehari-hari. Selain itu, melatih mereka untuk rapih dalam mengerjakan sesuatu. Kemudian yang keempat, kesempatan mengobrol orang tua dan anak. Orang tua dan anak jadi memiliki kesempatan untuk mengobrol. Sehari-hari orang tua sibuk dengan aktivitasnya dan jarang mengobrol dari hati ke hati dengan anak. Mengobrol tentang kesukaannya, kegiatan di sekolah, atau hal lain yang lebih mendalam dari sekedar basa-basi. Yang kelima, waktu tenang buat anak. Anak kecil cenderung aktif sekali ketika bermain, seperti berlari dan melompat. Membuat kerajinan tangan membuat anak untuk lebih tenang ketika beraktivitas. Mereka bisa belajar fokus dan duduk tenang selama beberapa saat. Manfaat yang keenam yaitu membangun percaya diri. Ketika anak berhasil membuat sesuatu dengan tangannya sendiri, maka kepercayaan dirinya akan muncul. Kemudian manfaat yang ketujuh atau yang terakhir, aktivitas yang akan diingat oleh anak. Mengerjakan kerajinan tangan bersama merupakan kegiatan yang bagus sekali untuk berinteraksi dengan anak. Bukan tidak mungkin mereka akan mengingatnya meskipun sudah dewasa. Baik, materi selanjutnya adalah teknik yang digunakan dalam membuat kreasi kerajinan tangan. Ada 6 teknik dalam membuat kreasi kerajinan tangan. Yang pertama, teknik membentuk. Biasanya, teknik ini digunakan untuk membuat kerajinan dari tanah liat. Teknik ini sangat bermacam-macam, yaitu pertama, ada teknik coil atau lilin-pilin. Teknik coil merupakan teknik pembuatan yang bebas untuk membuat bentuk-bentuk yang kita inginkan. Yang kedua, ada teknik mutar. Teknik mutar merupakan teknik pembuatan yang menggunakan alat putar dan bisa menghasilkan banyak bentuk yang simetris dan bervariasi. Teknik ini sering dipakai oleh pengrajin keramik. Yang ketiga, ada teknik cetak. Teknik ini terbagi dua, yaitu sekali cetak dan cetak berulang. Teknik ini biasa digunakan oleh pabrik-pabrik keramik dengan produksi massal. Selanjutnya, teknik yang kedua. Teknik yang kedua adalah teknik mengayam. Teknik mengayam digunakan untuk pembuatan karya kerajinan bahan lunak dengan karakteristik tertentu.
Bahan baku yang digunakan untuk teknik ini berasal dari berbagai tumbuhan yang diambil seratnya, seperti rotan, bambu, daun lontar, dan pandan. Contoh karya kerajinan dengan teknik menganyam, yaitu ada keranjang, tikar, kopi, dan tas. Teknik yang ketiga adalah menenun. Teknik menenun pada dasarnya hampir sama dengan teknik menganyam. Perbedaannya hanya pada alat yang digunakan. Pada kerajinan menenun, kita menggunakan alat bantu, sedangkan pada kerajinan menenun, kita menggunakan alat yang disebut lungsin dan pakan. Yang keempat ada teknik membordir. Teknik membordir merupakan salah satu teknik menghias yang dikerjakan menggunakan mesin jahit atau mesin bordir. Yang kelima, teknik mengukir. Teknik mengukir merupakan kegiatan menggores, memahat, dan menoreh pola pada permukaan benda yang diukir. Berbeda dengan sulung teknik, bordir menggunakan mesin. Menurut Budi Astuti, tahun 2013. Teknik ini dapat pula diterapkan pada bahan lunak lain seperti sabun padat dan lilin. Dan yang terakhir, teknik pahat. Pada umumnya, teknik mengukir diterapkan pada bahan kayu. Namun, teknik ini dilakukan dengan cara mengurangi atau membuang beberapa bagian pada bahan dasar untuk dibentuk menjadi sebuah pola. Umumnya, teknik jenis ini menggunakan alat bantu seperti palu, pahata, kikir untuk kemudian diaplikasikan pada kerajinan dengan bahan dasar kayu besi dan batu. Teknik ini dapat menghasilkan kerajinan tangan seperti patung, meja, pintu, dan lain sebagainya. Menurut Aditya, tahun 2021. Upaya guru agar siswa menguasai teknik dan kreasi kerajinan tangan di sekolah dasar. Guru harus dapat memotivasi siswa untuk mampu mengekspresikan idenya dengan baik. Guru membimbing dan mengarahkan anak untuk menemukan dirinya sendiri. Larkin, 1981 mengatakan, motivasi adalah bagian belajar yang sangat penting. Anak membutuhkan bantuan untuk berpikir, mengeluarkan ide melalui media seni. Mereka butuh mengungkapkan pengalaman. Mereka butuh komunikasi bentuk visual. Pendekatan belajar seni melalui motivasi siswa dapat dilakukan dengan yang pertama, diskusi verbal. Yang kedua, pengalaman visual. Yang ketiga, pengalaman langsung. Yang keempat, pengalaman atau pengetahuan bahan. Yang kelima, pengalaman sensori melalui panca indera. Yang terakhir adalah pengembangan kesadaran berpersepsi. Baik, untuk materi terakhir adalah mengenai analisis materi SBDP kelas 4 semester 2. Pada kelas 4 semester 2, materi tematik terdapat 4 tema. Setiap tema terdiri dari 3 subtema. Tema 6, cita-citaku. Tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Tema 8, daerah tempat tinggalku. Dan tema 9, kayanya negeriku. Dalam buku tersebut, semua mata pelajaran dijadikan satu. Mata pelajaran yang termasuk satunya adalah SBDP. SBDP adalah salah satu mata pelajaran yang perlu diberikan di sekolah dasar, ialah seni budaya dan prakarya. Adapun analisis yang kita ambil pada kelas 4 semester 2 ini adalah tema 6, yaitu cita-citaku. Berikut adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar SBDP kelas 4 semester 2. Pada subtema 1, kompetensi inti, yang pertama ada mengamati 2 buah lagu yang berbeda dan mengidentifikasi tanda tempo tinggi, rendah, nada. Yang kedua, mengamati 2 buah lagu yang berbeda dan bernyanyi dengan tempo yang berbeda. Dan kompetensi dasarnya yaitu ada mengetahui tanda tempo dan 3 rendah nada. Dan menyanyikan lagu dengan memperhatikan tempo dan 3 rendah nada. Kemudian pada subtema 2, yang pertama pada kompetensi inti, yang pertama ada mencari informasi tentang beberapa gerakan tari daerah, menjelaskan gerak tari kreasi daerah. Yang kedua ada mengikuti gerakan tari daerah dan mempraktikkan gerakan tari kreasi daerah. Untuk kompetensi dasar, yang pertama ada mengetahui gerak tari kreasi daerah dan meragakan gerak tari kreasi daerah. Dan pada subtema 3, pada kompetensi intinya, yang pertama ada dengan membuat kolase mampu menjelaskan dan membuat karya seni aplikasi dengan teknik yang benar sesuai contoh. Yang kedua, membuat montase dan membuat karya seni aplikasi dengan teknik yang benar sesuai contoh. Yang terakhir, membuat karya seni musik dan membuat karya seni aplikasi dengan teknik yang benar sesuai contoh. Untuk kompetensi dasarnya, itu ada mengetahui karya seni berupa teknik tempel,
dan membuat karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Dan bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan bertanya secara langsung atau melalui forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.